Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami di sini akan membahas tentang conduct disorder and emotional disturbance, atau biasanya dikenal dengan gangguan perilaku dan gangguan emosional. Adapun anggota kelompok kami terdiri dari Syifa Maulidina dengan NIM 20201023031104, lalu ada Syafira Aulia Pelu dengan NIM 20201023031130, lalu ada Fatia Salma dengan NIM 20201023031136, dan Herista Ayu Ramadhani dengan NIM 20201023031137. Itu sejarah. Gangguan emosi dan gangguan perilaku atau conduct disorder dan emotional disturbance ini dikenal sejak lama. Namun, penyebab dari penyakit ini itu saling disalahartikan. Dahulu, orang-orang beranggapan bahwa seseorang dengan gangguan emosi dan gangguan perilaku adalah orang yang dirasuki setan atau hanya malas. Pada saat itu, orang juga percaya bahwa penyakit ini menular. Pada abad ke-20, para profesional menyadari bahwa anak-anak dengan gangguan emosi dan perilaku ini memerlukan guru-guru, program-program, dan teknik-teknik mengajar khusus. Lalu pada tahun 1940 sampai 1950-an, pusat-pusat perawatan rumahan untuk para pemuda yang mengalami gangguan tuh sudah mulai bermunculan. Lalu pada tahun 1960 sampai 1970-an, itu mulai berjalannya pengembangan program pendidikan untuk anak-anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Pada tahun 1997, Federal Special Education Laws and Regulation memakai istilah Seriously Behavioral Disabled, dan kemudian mereka membuang kata seriously, jadi behavioral disabled. Lalu pada tahun 1990, lembaga tersebut mengganti lagi dengan istilah Emotional or Behavioral Disorder atau EBD, mengganti istilah sebelumnya yakni Emotional Disturbance. Dan sampai saat ini banyak buku, publikasi, dan hasil-hasil penelitian tentang cara mendidik anak yang mengalami gangguan perilaku dan emosi. Selanjutnya, conduct disorder. Menurut DSM-5, conduct disorder atau gangguan perilaku merupakan pola perilaku yang berulang dan terus-menerus melanggar hak-hak dasar orang lain atau melanggar norma atau melanggar aturan sosial dalam masyarakat. Conduct disorder menyebabkan gangguan yang signifikan secara klinis di bidang sosial, akademik, atau keberfungsian individu dalam sebuah pekerjaan. Perilaku conduct disorder ini bisa disebabkan oleh emosi yang tidak terkontrol dengan baik, misalnya seperti kemarahan atau kejengkelan. Baik, selanjutnya adalah kriteria dari conduct disorder sendiri atau kriteria dari gangguan perilaku. Menurut DSM-5, seseorang atau individu dengan conduct disorder atau gangguan perilaku ini setidaknya harus memiliki 2 karakteristik berikut yang berlangsung secara terus-menerus dan juga selama kurang lebih 12 bulan, seperti itu ya. Jadi berikut diantaranya, yang pertama adalah melanggar peraturan. Jadi karakteristik ini menunjukkan pola khas individu terkait dengan fungsi interpersonal dan juga emosional yang kurang, yang biasanya akan diperlihatkan dalam beberapa situasi. Misalnya individu akan melanggar peraturan yang seremeh apapun dan juga peraturan yang sangat serius, seperti itu. Yang kedua, individu kurang merasa bersalah atau menyesal. Jadi dalam beberapa situasi setelah individu berperilaku atau melakukan hal yang salah, ia tidak merasa menyesal atau tidak merasa melakukan hal yang salah. Jadi ia menunjukkan bahwa individu tersebut kurang peduli akan konsekuensi negatif atas perbuatannya. Jadi yang ketiga, kurang empati. Individu tidak peduli dan cenderung mengabaikan perasaan orang lain. Bisa disebut juga individu ini adalah individu yang apatis terhadap lingkungan sekitar maupun orang lain. Yang keempat adalah tindakan tidak memperdulikan kinerja, atau individu ini cenderung tidak mengarahkan seluruh upaya yang ia miliki untuk
menghasilkan kinerja yang bagus. Dan apabila ia menghasilkan kinerja yang buruk, ia cenderung akan menyalahkan orang lain atas kinerjanya itu. Nah, yang kelima adalah suka berpura-pura. Jadi, individu ini akan memperlihatkan tindakan yang cenderung berbeda atau bertentangan dengan emosi sebenarnya atau emosi yang sebenarnya ia rasakan. Jadi, ia akan cenderung menampilkan emosi untuk mengintimidasi dan memanipulasi orang lain. Seperti itu. Baik, selanjutnya adalah emotional disturbance atau gangguan emosional. Jadi gangguan ini merupakan suatu kondisi yang menunjukkan satu atau lebih karakteristik berikut dalam jangka waktu yang lama dan sampai batas waktu tertentu yang dapat memberikan sebuah dampak buruk terhadap pendidikan anak. Oke, jadi karakteristik yang pertama yaitu ketidakmampuan belajar. Jadi ketidakmampuan untuk belajar ini tidak dapat dijelaskan secara intelektual dan juga sensorik ataupun faktor kesehatan, seperti itu. Yang kedua adalah ketidakmampuan membangun atau mempertahankan hubungan. Jadi individu tidak memiliki kemampuan untuk mempertahankan maupun membangun hubungannya dengan orang lain, misalnya teman sebaya, guru, dan juga orang-orang terdekatnya. Seperti itu. Untuk yang ketiga yaitu perasaan tidak bahagia yang menyebar. Jadi maksud dari karakteristik ini yaitu perasaan bahagia atau perasaan-perasaan negatif yang terus menyebar di dalam dirinya. Jadi bukan menyebar di orang lain maupun menyebar yang perasaan bahagia ini terus memenuhi dirinya, seperti itu. Untuk yang keempat yaitu perilaku atau perasaan yang tidak normal dalam kondisi normal. Jadi individu akan dalam kondisi yang normal atau dalam kondisi yang baik-baik saja, individu ini akan menampilkan perilaku atau perasaan yang tidak normal, seperti halnya pada saat kondisi ini bahagia atau keadaan bahagia, individu ini cenderung marah, cenderung sedih, cenderung menampilkan perilaku yang temperamen, mungkin seperti itu ya. Untuk yang selanjutnya yaitu meningkatnya gejala fisik atau ketakutan yang berhubungan dengan pribadi atau masalah sekolah. Jadi individu ini cenderung gejala fisiknya atau ketakutannya ini meningkat saat berhubungan dengan pribadi atau seseorang, dengan dirinya maupun dengan seseorang, dan juga dengan masalah sekolah, seperti itu. Selanjutnya ada prevalensi. Populasi individu dengan gangguan perilaku dalam 1 tahun berkisar 2% hingga lebih dari 10%, dengan median atau nilai tengah sebesar 4%. Prevalensi gangguan perilaku tampaknya cukup konsisten di berbagai negara dengan ras dan etnis yang berbeda. Tingkat prevalensi meningkat dari masa kanak-kanak hingga remaja dan lebih tinggi terjadi pada laki-laki daripada perempuan. Berdasarkan Rikerdas 2013, terjadi penurunan prevalensi gangguan emosional dari 11,6% menjadi 6% pada tahun 2013. Yang selanjutnya adalah penyebab atau faktor yang dapat memicu atau meningkatkan gangguan perilaku. Yang pertama yaitu faktor genetik dan juga fisiologis. Jadi resiko dapat meningkat pada anak-anak dengan orang tua atau saudara yang mempunyai gangguan perilaku. Gangguan ini lebih sering dialami oleh anak-anak dengan orang tua yang menyukai alkohol atau peminum alkohol, atau gangguan depresi, bipolar, skizofrenia, atau orang tua yang memiliki riwayat ADHD atau gangguan perilaku. Selanjutnya, struktural dan perbedaan fungsional di area otak yang berhubungan dengan pengaturan dan pemrosesan secara konsisten ditemukan pada individu dengan gangguan perilaku. Faktor yang kedua adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan, keluarga, dan lingkungan tempat individu tinggal bisa menjadi pemicu munculnya gangguan ini. Jadi, faktor lingkungan keluarga seperti halnya adanya penolakan, penelantaran, pola pengasuhan yang buruk, pendisiplinan yang terlalu keras, pelecehan
seksual ataupun fisik ataupun psikologis, kurangnya pengawasan, kriminalitas dari orang tua itu juga merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan munculnya gangguan perilaku ini. Di sisi lain, terdapat faktor dari tempat individu tinggal atau lingkungan masyarakat komunitas individu tinggal. Misalnya, adanya penolakan dari teman sebaya atau berkumpulnya anak tersebut atau individu tersebut dengan teman-teman yang nakal dan juga lingkungan yang menampilkan kekerasan terus-menerus terhadap individu tersebut akan juga menjadi pemicu atau peningkat pemicu atau yang meningkatkan munculnya gangguan perilaku ini. Jadi faktor yang ketiga yaitu faktor temperamen atau perasaan-perasaan negatif emosional anak yang sulit dikendalikan. Jadi meliputi tadi perasaan-perasaan negatif atau temperamen yang sulit dikendalikan dan kecerdasan di bawah rata-rata terutama berkaitan dengan IQ verbal. Selanjutnya adalah faktor atau penyebab terakhir yaitu cause modifiers atau penyakit-penyakit yang bisa mempertahankan dan juga meningkatkan gangguan perilaku. Risiko meningkatnya gangguan perilaku dapat terjadi seiring terjadinya ADHD ataupun penyalahgunaan zat, seperti itu. Baik, selanjutnya adalah karakteristik conduct disorder menurut DSM-5. Yang pertama yaitu berperilaku agresif terhadap orang atau hewan. Contohnya yaitu sering membuli, sering mengancam, mengintimidasi orang lain, memicu perkelahian fisik, maupun secara fisik kejam terhadap orang dan hewan. Yang kedua yaitu merusak barang-barang, yang dimana mereka dengan sengaja menghancurkan barang milik orang lain. Yang ketiga, melakukan penipuan atau pencurian, yang dimana seperti membobol rumah, mobil, maupun berbohong untuk mendapatkan bantuan atau barang. Yang keempat yaitu melanggar peraturan serius. Misalnya dari orang tua sudah menetapkan tidak boleh terlalu sering keluar malam, namun hal ini dilanggar oleh orang pengidap gangguan conduct disorder ini. Baik, selanjutnya adalah karakteristik dari gangguan perilaku dan emosi menurut Hallahan dan Kaufman. Yang pertama, intelijensi dan prestasi belajar. Beberapa peneliti menemukan bahwa orang dengan gangguan ini memiliki intelijensi berada di bawah, yaitu sekitar 90, sedangkan beberapa di antaranya berada di atas. Yang kedua, yaitu karakteristik sosial dan emosi, yang dimana orang dengan gangguan ini berperilaku agresif seperti memukul, berkelahi, mengejek, berteriak, yang jika dibandingkan dengan anak atau orang-orang usianya frekuensinya itu lebih sering. Kemudian yang ketiga adalah immature withdrawal behavior, yang dimana memunculkan perilaku kekanak-kanakan dan menarik diri dari sosial. Orang dengan gangguan perilaku dan emosi ini sering hanya memiliki beberapa teman saja dan menarik diri dari sosialnya. Selanjutnya adalah asesmen. Yang pertama yaitu adalah Selanjutnya adalah asesmen. Yang pertama dengan melakukan self-report atau laporan diri yang langsung diberikan oleh individu tersebut. Yang kedua dapat berupa wawancara untuk memperoleh data tambahan terkait dengan individu pengidap gangguan perilaku dan emosi dari orang-orang yang mengenal individu tersebut. Bisa berupa orang tua, teman, kakak, maupun masyarakat sekitarnya. Yang ketiga yaitu dapat berupa observasi, yaitu dengan secara langsung mengamati perilaku dari individu yang mengidap gangguan perilaku dan emosi. Selanjutnya, pertimbangan pendidikan. Yang pertama, usaha-usaha preventif atau pencegahan. Usaha preventif ini usaha untuk mencegah terjadinya kenakalan, mempersempit ruang geraknya, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap orang lain dan terhadap aspek kehidupan lain. Usaha yang dilakukan bisa melakukan pendidikan di lingkungan keluarga, seperti menghindari keretakan dan ketidakharmonisan rumah tangga, memberikan bimbingan dan pengawasan, dan memperhatikan kebutuhan anak dan perubahan tingkah lakunya. Lalu pendidikan di lingkungan sekolah, seperti mencukupi sarana pendidikan dan pengajaran sekolah, perhatian dan pengawasan guru ditingkatkan terhadap sikap dan minat siswa, dan konselor sekolah dimanfaatkan secara maksimal. Pendidikan dalam masyarakat,
yakni memperbaiki keadaan sosial ekonomi melalui kegiatan organisasi, memperhatikan penerbitan buku, sensor film, dan pengawasan daerah hitam, dan memperbanyak tempat rekreasi dan olahraga. Lalu yang kedua itu melakukan usaha represif atau kuratif, atau pengembalian. Usaha penyembuhan untuk anak remaja yang telah melanggar norma-norma seperti norma hukum, norma sosial, dan norma kesusilaan. Baik, selanjutnya adalah intervensi atau terapi. Yang pertama ada PMT atau Parent Management Training, di mana orang tua akan diajarkan bagaimana merespon perilaku prososial anak dan tidak mendukung perilaku antisosial anak. Contohnya yaitu dengan orang tua diajarkan teknik penguatan positif, sehingga dapat merespon dengan benar ketika perilaku prososial anak itu muncul dan tidak mendukung atau membenarkan ketika perilaku agresif atau antisosial anak itu muncul. Yang kedua ada CBT atau Cognitive Behavior Therapy. Anak diajarkan untuk dapat memperbaiki perilaku mereka dengan meningkatkan kemampuan untuk menyelesaikan masalah, kemampuan komunikasi, kemampuan untuk mengontrol perilaku dan manajemen kemarahannya. Yang ketiga ada MST atau Multi Systemic Training, di mana ini diberikan kepada orang-orang yang berada di lingkungan anak tersebut, misalnya orang tua, teman sebaya, guru, maupun masyarakat, dengan memberikan perilaku positif sehingga dapat meningkatkan perilaku prososial anak. Conduct disorder memiliki berbagai macam tipe. Yang pertama ada onset masa kanak-kanak. Individu menunjukkan setidaknya satu karakteristik gejala gangguan perilaku sebelum usia 10 tahun. Lalu tipe onset remaja, individu menunjukkan karakteristik gejala perilaku gangguan sebelum usia 10 tahun. Dan terakhir ada tipe onset yang tidak ditentukan. Terjadi ketika kriteria diagnosis gangguan perilaku terpenuhi. Tetapi informasi yang tersedia tidak cukup menentukan apakah timbulnya gejala pertama sebelum atau setelah usia 10 tahun. Lalu transisi menuju dewasa pada sebagian besar individu, kelainan ini tuh berkurang ketika dewasa. Banyak individu dengan gangguan perilaku, khususnya mereka dengan tipe onset remaja dan mereka dengan gejala yang sedikit serta lebih ringan, mampu bersosialisasi dan memperoleh pekerjaan yang memadai sebagai orang dewasa. Akan tetapi, pada tipe onset di masa kanak-kanak dapat meningkatkan resiko perilaku kriminal serta gangguan perilaku pada masa dewasa. Ketika individu dengan gangguan perilaku mencapai usia dewasa, kemungkinan terjadi gejala agresi, penipuan, kerusakan properti, pelanggaran aturan, kekerasan terhadap rekan kerja, mitra, serta kanak-kanak yang akan diperlihatkan di rumah maupun di tempat kerja. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan video dan pembuatan materi. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan. Dan terima kasih buat teman-teman semua yang telah menyimak video kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.